Ya, hukum mengajar yang ketiga disebut dengan hukum kegiatan atau activity. Di dalam hukum kegiatan ada moto yang sangat penting diperhatikan. Belajar yang maksimal selalu merupakan hasil dari keterlibatan yang maksimal. Sekali lagi, belajar yang maksimal selalu merupakan hasil dari keterlibatan yang maksimal. Itulah hukum kegiatan atau activity. Saudara, pengajar juga disebut sebagai komunikator. Tugas kita sebagai komunikator bukanlah untuk membuat orang terkesan, tetapi untuk memberi pengaruh pada pembelajar. Bukan sekadar meyakinkan, tetapi untuk mengubah pikiran pembelajar. Gereja dan kekristenan sering menolak perubahan-perubahan yang harusnya mereka wujudkan. Maka peran pengajar sangat signifikan. Kegiatan dalam mengajar bukanlah tujuan dari mengajar itu sendiri. Kegiatan itu selalu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang bertujuan merupakan kegiatan yang berkualitas. Kegiatan dapat berupa memberi latihan, belajar dari pengalaman orang lain, dan belajar mengerjakan hal-hal baru. Jadi, ada korelasi langsung antara belajar dan mengerjakan. Makin seseorang banyak terlibat, makin besar potensialnya untuk belajar. Pembelajar yang baik adalah yang ikut ambil bagian atau partisipator. Mereka tidak hanya menonton dari luar atau observator, tetapi ikut masuk ke dalam, terlibat sedalam-dalamnya. Mereka juga akan lebih menikmatinya dibandingkan dengan mereka tidak ikut terlibat. Maka perhatikan beberapa prinsip kegiatan yang bermakna. Pertama, kegiatan tersebut merupakan kegiatan arahan, namun bukan paksaan. Kedua, kegiatan yang menekankan kegunaan atau penerapan. Ketiga, kegiatan dengan tujuan yang terencana. Yang keempat, kegiatan yang peduli pada proses untuk memperoleh hasil, jadi bukan produk instan. Kelima, kegiatan yang mencakup pemecahan masalah atau problem solving. Ada peribahasa Cina kuno mengatakan begini, "Aku mendengar dan aku lupa. Aku melihat dan aku ingat. Aku melakukan dan aku mengerti." Jika kita sudah melakukan, kita tidak hanya mengerti, namun kita juga akan berubah. Menarik kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, setiap kali kita membaca kata atau istilah mendengar, maka kita juga akan melihat kata yang mengikuti, yaitu melakukan. Sebab Tuhan Yesus menggabungkan kedua kata itu ketika ia berkata, "Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia mengasihi aku." Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Maksudnya, berhentilah memanggil aku Tuhan dan mulailah melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sasaran pendidikan Kristen bukanlah pengetahuan semata-mata, tetapi ketaatan aktif. Dalam hal rohani, lawan ketidaktahuan bukanlah pengetahuan, tetapi ketaatan. Dalam pengertian Perjanjian Baru, tahu tetapi tidak melakukan, itu sama saja dengan tidak tahu sama sekali. Maka baiklah kita mendengar tetapi juga aktif melakukan. Itulah hukum kegiatan atau hukum activity, hukum yang ketiga dalam hukum mengajar.